Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Ghaffar Razin MED selaku Rektor Institut Pesantren Madhali'ul Falah. Yang saya hormati Bapak Habibur Rahman Aksa MAG selaku dosen pembimbing KKN Ratmila. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mu'ad Zahir dan Ibu Nyai Hajah Maftuhah Mu'ad selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiriyah Kajen. Yang saya hormati Ibu Dr. Lulu Zulfa Agustina selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren At-Tahiriyah Putri, dan tak ketinggalan pula semua anggota KKN Ratmila dan peserta webinar yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah mubarak ini. Yang kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu kita curahkan ke pangkuan beliau, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Muftia Fariha Ulfa dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, perwakilan dari kelompok 10 KKN MDR Ratmila IPMAFA. Dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara webinar yang berjudul Tips Pola Hidup Bersih dan Makan Sehat di Masa Pandemi. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti dan tanya jawab, acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah bisiril Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nadia Nurul. Kepada saudari Nadia Nurul waktu dan tempat dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Aminatul Zuhra kepada Saudari Aminatul Zuhra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, kepada Bapak Abdul Ghaffar Razin MED selaku Rektor Institut Pesantren Matlari'ul Falah, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mu'ad Thohir dan Ibu Hajah Maftuhah Mu'ad selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Thohiriyah Kajen, yang selalu kita nanti-nantikan barokah ilmunya. Yang kami hormati Bapak Habibur Rahman Aksa MAG selaku dosen pembimbing KKN Radmila kelompok 10. Yang kami hormati Ibu Dr. Lulu Zulfa Agustina selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus Pondok Pesantren At-Thohiriyah Putri. Yang kami hormati semua teman-teman kelompok 10 KKN Radmila, dan tak ketinggalan pula semua santriwati yang hadir pada acara pagi hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar kesehatan yang bertema tips pola hidup bersih dan makan sehat di masa pandemi dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam biqaulina lisan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sugeng rawuh untuk Dr. Lulu. Marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliaulah satu-satunya Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatul uzmahnya besok fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini mewakili teman-teman KKN Ratmila mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengasuh pondok pesantren beserta jajaran At-Tahiriyah Kajen yang sudah bersedia memberikan tempat untuk kita semua dalam melaksanakan acara webinar pada siang hari ini. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat dijalankan dalam lingkup pondok pesantren. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dari kami semua merepotkan kalian, adanya tidak kenyamanan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tingkah laku kami, dari penyediaan snack yang hanya bisa memberikan 1 gelas aqua. Kami kakak-kakak dari IPMAFA mohon maaf yang setulus-tulusnya. Yang kami harapkan semoga kalian semua nanti dapat memetik apa yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Lulu dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan lingkup pondok pesantren. Sekiranya itu dari saya, perwakilan dari kelompok KKN Ratmila, dan saya pribadi mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada mbak-mbak pondok pesantren yang sudah menerima kami dengan baik. Sebelum saya mohon undur diri, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dari segi arah manapun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, beliau Ibu Dr. Lulu Zulfa Agustina. Kepada beliau Ibu Dr. Lulu Zulfa Agustina, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sekali lagi mohon maaf, ini sudah tidak pagi lagi, sudah siang. Karena ya maklum, yang namanya tamu pasien sudah tidak bisa tidak bisa dijadwal karena orang sakit kan tidak bisa dijam. Oke, saya minta maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini menjelang siang, adik-adik KKN MDR itu apa enggak? MDR itu apa? Mandiri. Oh, Mandiri. KKN Mandiri itu, kau tahu nggak KKN singkatannya? Kuliah kerja nyata. Atas cilik-cilik itu. Kalian pengen KKN apa enggak? Pengen. Nanti tanya ya, Mbak, KKN artinya apa gitu ya? Ya. Dan alhamdulillah kita sekarang silaturahim di sini dalam keadaan sehat walafiat.
dalam keadaan yang luar biasa di masa pandemi. Kita tetap fit, tetap stamina terjaga, alhamdulillahirobbilalamin, karena saat-saat ini memang banyak yang bertumbangan. Puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita banyak rahmat yang tidak pernah kita sadari. Dan tidak lupa salawat serta salam kita terhadap Nabi besar Muhammad Rasulullah. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaat beliau. Saya kira saya tidak bisa panjang lebar ya tentang pembukaan ini karena saya kepengen dah ngomong. Jadi nanti mau ada pelajaran ya jam 11 ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Saya ini sekarang ini diberi amanah untuk berbicara di depan panjenengan adik-adik pesantren di pesantren At-Tahiriyah Bapak Muat nggih, pengasuhnya Bapak Yai Muat. Ini panjenengan ini duduk di tingkat SD, SMP, SMA atau TK? PAUD. Karena ini yang KKN guru-guru PAUD. Ini apa? Tidak boleh marah ya di sini. Napa niki? Setingkat usia PAUD. SMA. Nah, kalau sudah setingkat SMA, kita harus bicara dua arah, ya. Jangan diam saja. Saya tidak mau ada anak diam. Di sini kan nggak ada yang pegang HP, ada kan? Kalau kemarin yang di tingkat SMA itu masih pada pegang HP, tak suruh hentikan semua karena saat momen seperti ini kita bicara kesehatan, insya Allah sangat penting. Karena orang sehat itu kunci untuk ibadah juga. Kamu kalau ngaji atau sekolah ya, pusing enak enggak? Ya, nah makanya dalam pertemuan ini bukan apa-apa, bukan saya itu sok pinter, bukan sok saya enggak, tapi ini juga kesempatan kalian nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Mungkin kalau ada penyakit-penyakit atau apa saja bisa konsultasi, sharing. Tidak boleh malu, tidak boleh takut. Jangan takut salah. Ya, manusia itu tempatnya salah. Yang benar siapa yang benar? Gusti Allah. Malaikat aja yang 100% kan beda kan dengan kita. Manusia tetap banyak kelirunya. Ini temanya apa Mbak Kakan? Tips pola hidup bersih dan makan sehat di masa pandemi. Tips Pola hidup bersih. pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan makan sehat. dan makan sehat di masa pandemi. pandemi. Apa tadi? Tips? Nek moco gampang. Maknane saiki. Kalau kita pun kan maknanya. Tips itu apa tips? Tips itu strategi, cara, piye carane gitu. Terus hidup bersih. Apa tadi? Tips hidup Pola hidup bersih dan makan sehat. pola hidup bersih. Hidup bersih yang bagaimana? Apa resik kabeh yang coba hidup bersih yang bagaimana? Sehat, terus bersih, terus apalagi higienis, terus apalagi? Coba apa yang kalian tahu tentang bersih? Suci, ya enggak apa terus ngomong aja. Saya enggak kepengen saya ngomong sendiri, saya harus bicara. Makanya ketika ada permintaan KKN virtual, saya harus lewat online, saya juga nggak bisa karena saya harus butuh omongan begini. Karena sehat itu harus ada komunikasi. Ya, yang bersih itu apa saja? Tidak ada sampah, tidak ada kotoran, buang sampah tidak sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Mandi, sikat gigi. Masnya ini kakek juga malas mandi apa enggak? Ayo mas kakek. Biasanya cowok-cowok itu malas mandi. Tapi cewek juga ada yang malas mandi. Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus bersih?
Biar sehat. Sehat itu yang bagaimana? Aku kalau ngomong, ini ngomong harus pakai masker. Karena saya terus terang bukannya tidak setuju, tetapi mari kita berpikir bahwa sebenarnya dalam tubuh kita itu ada hasil metabolisme yang keluar lewat udara, abab cara kasar ini, udara dari tubuh kita tuh namanya kalau istilah Jawa abab. Nah, terus keringat, BAB dan kencing itu harus keluar. Tapi kalau saya ngomong harus tutup begini, otomatis hasil racun tadi saya serap kembali. Makanya sebenarnya kalau bicara itu harusnya dibuka. Paham? Ya saya minta maaf kalau saya buka. Ini saya tidak menebar racun, insya Allah tidak. Tapi tujuan kita adalah pendidikan. Karena virus itu sebenarnya ukurannya tidak tampak kan. Dan dengan dalam lemari tak tutup rapat, tak gembok pun akan ada virus. Nah, nanti kita serta virus. Benar. Sekarang bersih lagi nih, kembali ke bersih dulu. Saya minta izin, saya lepas. Tadi kembali apa? Bersih. Harus mandi. Kenapa kalian harus mandi? Biar gak bau. Nek ketemu pacarnya seger. Udah punya pacar belum? Belum. Mas, saya ngaruh langsung Ya, terus apa lagi? Kenapa harus mandi? Kamu tahu orang gila? Di rumah sakit jiwa atau orang-orang gila itu biasanya nggak mau? Hati-hati, tanda-tanda kejiwaan. Kalau orang sudah malas, batuk langsung. Ya, kenapa harus mandi? Kenapa pakai sabun? Kenapa harus keramas? Pernah enggak berpikir? Pada waktu tidur, malam hari, itu manusia terjadi pergantian sel. Makanya saya kalau beri pasien saya itu suplemen makanan diminum pada waktu tidur dan bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur ibaratnya mobil, motor rusak, itu masuk ke bengkel, mobilnya jalan-jalan apa diam? Diam. Kalau mobilnya jalan-jalan nggak rampung-rampung, makanya orang sakit harus istirahat. Kalau ada orang sakit tidur, ojo disereni. Biarkan dia sedang terjadi pergantian sel. Cuman tidak tampak. Paham ya? Makanya orang habis tidur seger. Karena barangnya anyar lagi. Campur-campur. Saya bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Jepang, sebarang ringan. Nah, tadi kan tidak kenal maka tidak sayang. Saya sudah tahu panjenengan di pesantren Al-Tahiriyah. Panjenengan tahu saya atau belum? Loh, lamu mbak kakakmu senang aja ngono kok. Sama jenengku tadi, ayo. Berarti tidak mendengar, hah? Sama? Ayo. Ayo mbak KKN anu pidato ampirak karuan kamu nggak dengerin kan tersongsong karo kecantikannya mbak KKN. Sekarang nggak boleh ketemu sama saya. Ayo, dulu siapa saya? Ayah. Dulu Zulfa Sustina nama saya. Asli saya Kendal. Saya hidup 24 tahun di Pati, desa Telogomu. Ada yang rumahnya Telogomu? Ada, pasti kenal saya. Meskipun mendengar namanya saja, karena anaknya sehat, nggak pernah ketemu saya ya Pak ya. Nah, kembali lagi ke hidup bersih. Saya kenal nggih? Anak saya 4. Sudah 25 tahun, 23 tahun, 22 tahun, dan 20 tahun. Bingung anakku gede-gede. Ada yang mau jadi mantu saya? Aduh. Cowok, cewek, cowok. Nah, jadi gede-gede kabeh kira. Guyon. Guyon tapi muga-muga masuk ya. Terus pada waktu tidur terjadi pergantian sel. Terus akhirnya pagi hari yang terjadi apa? Ketika Anda bangun tidur pagi hari itu mesti terjadi apa? Nah, kenapa orang tidak boleh begadang? Itu salah satunya. Karena pada malam hari itu ada perebutan oksigen dengan tanaman.
Kalau malam hari itu udara mengambil tanaman juga ambil oksigen. Harusnya kan mengeluarkan oksigen, tapi malam hari tidak. Makanya kenapa orang tidak boleh melek malam, begadang. Dolanan HP, nonton bal, turun ning lantai, kipas anginan, ngombe es. Bar, tangi terus pegel kabeh. Pasti itu. Tidak boleh. Karena apa? Rusak. Kita bersaing dengan tanaman pada malam hari. Paham ya? Jadi tidak boleh apa? Begadang. Terus pada pagi hari apa yang terjadi ketika bangun tidur panjenengan? Refleksnya apa maksudnya? Terkencing-kencing kan? Terus ngentut nah. Terus kan? Nah itu, nanti ada lagi kunci sehat kan, nanti pola bersih, hidup sehat kan. Nanti kalian juga tahu sehat itu apa janjane. Nah pada malam hari karena terjadi pergantian sel, otomatis pagi harinya harus membuang sel yang rusak. Paham apa belum? Yang baju yang jilbab putih, ayo aja ngobrol aja, cah telegomu malah ngobrol enggak tak jewer. Ayo paham ndak? Bangun pagi mesti kamu ngentut, pipis, terus keringet, ya kan? Itu sel banyak sel yang rusak. Tetapi kalau kamu nggak bisa ngentut, nggak bisa pipis, nggak bisa keringet, nggak, badan kamu pasti pegel, lungkrah, dan itu ginjalnya rusak karena tidak bisa membuang racun. Ada yang BAB-nya sulit, ada yang ngentute angel, ana sing kebebelen. Anak-anak pesantren sangat riskan sekali karena biasanya tidur di lantai, ya kan? Nanti saya panggil ke depan. Kamu pengen tahu enggak ini mana yang sehat, mana yang pucet? Dan anak-anak pesantren, saya tidak anak pesantren karena anak saya semuanya 4-4-nya pesantren. Dan alhamdulillah kuliahnya di Cina, di Undip, di pengolahan limbah, pengolahan IT. Jadi semuanya dapat, agamanya juga harus dapat teknologinya. Saya juga sudah bercerita sama Pak Yai bahwa saya punya sawah riset. Nah kapan-kapan nanti adik-adik ini Mbak Kakak dijak ke sawah kami. Ya, nanti tak ceritanya banyak. Karena ini waktunya kepepet, ya sudah saya harus bercerita tentang intinya saja. Jadi saya berharap anak pesantren itu harus tampil punya karakter, harus beda. Makanya kenapa saya dulu di anak-anak saya di pesantren, dokter kok anaknya pesantren, menjadi kiai, amin. Karena dakwah itu tidak harus juga dalam dunia pesantren juga, tetapi keluar dari pesantren itu nanti bisa berdakwah terus dengan apa? Melihat keadaan sekarang ini masa-masa teknologi, ya kita harus berdakwah dengan teknologi. Tapi tetap di situ ada nilai-nilai Islam, nilai agama. Siap ya? Siap dah. Ini anak-anak pesantren tuh makanya biasanya itu ya, ini saya nggak kan anak saya, pengalaman anak saya mesti turunan ning ngisor, nek beli nek kalau malam hari do gojek, terus mimi es, malas maam sayur, apa meneh nek maam sarimi, kayak banyu panas tok, bumbune dek-dek langsung dimaem. Males maem sayur, jajane saos siomay, pentol, cilok. Wah luar biasa. Jadi saya sering mendapatkan pasien-pasien yang dari pesantren itu ginjalnya rusak. Karena apa? Salah pola makan, salah pola tidur, salah pola hidup, polanya tuh banyak yang rancu karena mangan bareng-bareng. Kadang katoknya banyak, apa gentenan, ada gude kan? Nah ya, saya kenal sekali anak pesantren karena anak saya dulu di Jombang, di Gontor, di mana? Kan juga Lali Pacet, dan semua pondok salafnya semua. Jadi anak saya tidak mondok di Pati karena kalau di dekat rumah katanya kalau dekat rumah nanti sering pulang, nanti aku nggak jadi mondok begitu. Ya wes, dia milih sendiri. Nah, ini dari beberapa pengalaman anak-anak saya di pesantren itu ya, saya melihat banyak hal yang
maaf ya, kadang-kadang bajunya digantung-gantung, nggak dilempit, ya kan, sanggerai, ya tidak apa-apa. Itulah fenomena, itulah cerita. Tapi ya, ketika kita ada hadis an-nadzafatu minal iman, ini tantangan bagi dunia pesantren, ya enggak? Terus nek maem, turah, terus dibuang, mau bandir kancane setan, itu juga belum tercover. Banyak kan, kadang-kadang sampah bergeletak kan, tidak pernah edukasi. Ini loh sampah jadi pupuk, ini loh sampah jadi listrik, ini loh sampah jadi gas. Nggak pernah terekspos untuk begitu. Makanya nanti Anda ada di sini boleh matur sama Pak Yai, ayo Pak Yai, ayo kakak-kakak pesantren yang senior-senior main ke sawahnya Bu Lulu. Ternyata di sana ada sampah-sampah yang bisa dijadikan manfaat. Ya, paham ya? Ya, tadi pola hidup saya tadi yang bersih ya. Jadi panjenengan itu malam hari tidur, jangan malam hari dolanan HP. Kalau bisa, kalau tidur di lantai kasih alas, ya kan? Jangan langsung lantai karena dingin. Jadi banyak yang kena paru-paru basah, yang kena ginjalnya, yang kena jantungnya. Ya karena tadi dia 6 tahun di pesantren, tahu-tahu menikah, punya anak 1, ginjalnya sudah kena. Saya tidak nakut-nakuti, tetapi saya sudah melirik, ini ada anak yang pucat-pucat yang harus kita dandani. Ya, namanya dokter itu harus seperti mata elang. Siapa yang bermasalah, rasa ngomong wis ketok. Bukan dukun loh, tapi ini jam terbang. Karena ini maskernya dipakai semua, kadang-kadang saya bingung karena saya harus juga melihat bibir. Ada enggak yang bibirnya hitam? Mungkin ada yang pakai kosmetik. Iklan di TV itu semuanya racun. Anda bilang mie instan, bumbunya adalah racun. Anda bilang kentang, itu bukan kentang. Anda bilang ini kopi, itu bukan kopi. Semua sintetis. Dan Indonesia itu adalah tempat yang paling mudah dan paling empuk dibohongi. Ya kan? Coba. Jenengan kalau minum kopi-kopi sasetan atau minuman Floridina apa atau macam-macam merek-merek itu kan enak, Pak. Tapi lupa bahwa itu adalah perang pangan. Kita dihajar mati-matian lewat seperti itu. Makanya saya kepengen duduk dengan pesantren. Monggo kita duduk bersama karena ini harus menyelamatkan anak bangsa. Jadi kadang-kadang orang bilang ini sehat kok, ini bersih kok. Yang bagaimana yang sehat? Bagaimana yang bersih? Kamu tahu beras yang kalian makan itu sehat atau tidak? Halal apa enggak? Halal. Tapi yang Anda perlu ketahui bahwa beras yang kita makan, saya juga makan, itu pupuknya urea kimia. Nah, nanti ngomong sama mbak yang masak, mbak atau ibu dapur, kalau masak nasi itu dikeceri jeruk nipis asal kasih daun pandan, kasih daun serai untuk menetralkan dari pupuk kimia. Paham ya? Kamu tak ajari pola hidup bersih, pola sehat, apa saja. Tapi yang kita hadapi sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya makanan instan, minuman instan, pupuk kimia, obat-obat kimia. Dan kamu sakit, akan makan ke rumah sakit pun dapat obat kimia lagi. Setuju atau tidak? Tapi mana ada yang protes? Tidak ada. Ini hebatnya Indonesia. Duduk manis, tenang-tenang saja dalam keadaan nyaman dan damai. Padahal kita sedang perang pangan. Perang pangan sudah berhasil. Muncul perang virus. Apa? Corona. Padahal corona itu batuk pilek biasa. Cuman beda sifat. Kalau wong batuk pilek influenza itu meler-meler umbel, tapi kalau COVID itu kering. Nah, makanya solusinya adalah pengenceran gurah. Sebenarnya anak-anak pesantren pintar, ada gurah kan? Itu obat corona.
Kenapa harus ketakutan sampai ke rumah sakit, akhirnya pada meninggal? Karena kalau di oksigen mengering, akhirnya ketekuk mati kan. Terus solusinya adalah gurah, dan orang-orang pesantren ahlinya gurah. Dan suaranya api ya, karena kirok kan. Kita punya solusi semua sebenarnya. Kitab kuning itu harusnya kita angkat luar biasa. Luar biasa. Kesehatan ada, pertanian ada, peternakan ada, komplit dibahas di sana. Meskipun saya belum pernah belajar tentang kitab kuning, tetapi saya sering bertanya-tanya tentang pertanian, peternakan, kesehatan. Itu para Pak Yai itu pintar-pintar. Saya itu dari mana Pak Yai kok tanya? Dari Al-Quran, terus dibahas di kitab kuning gitu katanya. Subhanallah, berarti Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang salah. Tapi sayangnya kadang-kadang hanya dibaca saja, tapi aplikasinya belum sampai ke kehidupan yang sesungguhnya. Ya kan? Tantangan yang paling berat anak pesantren adalah generasi bangsa ini sudah dibodohkan luar biasa. Nggak boleh sekolah, nggak boleh ngaji. Ya kan? Lebih ngeri lagi kalian. Saya sudah tua, di Anda. Makanya saya kalau sudah mengisi seperti ini rasanya mau jerit, karena tugas kalian lebih berat daripada kami. Tapi sayangnya kalian itu belum ketemu orang-orang yang memberi motivasi. Selalu rutinitas, ya kan? Coba lihat dulu ada orang demo, ada orang sekarang sudah ada, dan bisa semua dibungkam semua. Ya kan? Nah ini tugas panjenengan, makanya harus sehat. Jenengan tahu, oh aku harus hidup sehat. Saya tahu bersih itu yang bagaimana, sehat yang bagaimana. Karena tantangan Anda lebih berat dari kami. Paham ya Mbak ya? Nah berarti paham kan kenapa malam hari orang harus tidur, kenapa orang itu harus mandi. Karena kulit kita juga terjadi pergantian sel. Pakai sabun, terus nanti kan ono bolote, itulah harus dikeluarkan. Coba kalau kamu tidak pernah mandi 14 hari saja, tidak sikat gigi 14 hari saja. Ini kasus pasien COVID yang datang ke rumah saya. Giginya kuning seperti ini. Nah seperti ini kuningnya. 14 hari gak sikat gigi. Terus rambutnya gembel. Tol, mangan cilok. Apa keluar cilok? Apa nasi keluar nasi? Terjadi metabolisme dalam tubuh kita, metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein. Kamu makan nasi jadi karbohidrat untuk energi. Kamu makan goreng-gorengan, kerupuk menduan, pia-pia rempeyek, cilok sembarangnya jadi apa? Kolesterol. Berarti apa tadi? Yang karbohidrat jadi gula darah. Pernah mendengar kencing manis? Itu karena di dalam darah kita tuh ada gulanya, namanya gula darah yang akan menuju ke otot untuk energi. Paham? Terus ada lemak-lemak, tadi kolesterol, itu kuncinya di sini, liver. Untuk apa? Liver. Kenapa kolesterol dibuat di liver? Untuk yang perempuan mengatur hormon haid, menstruasi. Jadi jangan salahkan kolesterol, jangan salahkan penyakit gula, yang salah sumbatannya. Paham ya? Mandek grek lah, akhirnya tin ngeluh lah, pegel lah, ngantukan lah kayak yang di depan ngantukan. Ayo. Kamu ngelembur apa? Punya anak kecil gak kan? Ayo kok ngantuk kenapa ben tak seneng ini ben mulai. Ayo. Apa lagi? Menuju kemana tadi kolesterol? Untuk mengatur menstruasi. Yang laki-laki duwe jenggot, suaranya gede, oh itu juga khasiat kolesterol. Terus kamu kulitnya halus, ada jerawat, ada head, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada keputihan. Itu ada kaitannya dengan liver. Makanya kalau ada orang nggak punya anak, belum punya anak, itu
biasanya kan mesti juga si penyubur terus padahal wong kelemon karena perlemakan hati. Harusnya yang dimainkan adalah hatinya. Didandani livernya. Kalau livernya bagus, otomatis kolesterolnya jalan, fungsi otomatis pengaturan hormonnya bagus, baru bisa punya anak. Paham ya? Masih tahu, belum tahu kan kolesterol? Tapi pernah mendengar tak? Ya, serasa ngerti lah kolesterol apa, tapi yang paling jelas kamu tahu fungsinya. Untuk kekenyalan pembuluh darah itu juga fungsi kolesterol. Banyak, tapi sayangnya orang-orang pada marah, aku kolesterolnya dhuwur gitu. Aku gulanya dhuwur. Bukan salah dia, tetapi karena kita tidak bisa memanage peredaran darah kita nggak lancar. Jadi kan satu, peredaran darah harus lancar. Ada gula darah, ada kolesterol. Yang satu, metabolisme protein. Hasilnya apa? Asam? Ayo sebentar, asam? Ayo semburi anak-anak ini loh. Asam apa kalau protein? Nggak pernah dengar asam urat? Asam urat itu di ginjal. Makanya kadang-kadang pegel ning buri kan? Nah, karena ginjalnya kurang minum air putih. Ini juga tantangan anak pesantren. Wiritan, ngaji yang lama tapi lupa nggak ada air putih di sebelahnya. Ya, mulai sekarang kalau ngaji dicepakai air. Boleh enggak sama Pak Yai? Atau sebelum ngaji kamu minum, setelah ngaji kamu minum. Itu penting karena ginjal kamu nggak rusak. Kan duduk terus, nggak gerak, akhirnya banyak kuman di situ. Terus kalau mau kencing itu juga tidak boleh ngempet, harus segera lari untuk kencing izin. Kalau tidak izin, akhirnya kamu ngempet kencing, akhirnya terjadi infeksi saluran kencing, akhirnya terjadi batu ginjal. Pertamanya pasir, Kak. Pasir lama-lama jadi kerikil menyatu jadi batu, bahkan seluruh ginjal itu isinya batu. Kalau sudah seperti itu, ginjalnya harus diangkat. Ada orang yang hidup dengan satu ginjal. Pernah dengar? Ya karena itu tadi, kurang minum air putih. Ada yang malas minum air putih? Banyak. Terus minum dingin, itu juga tidak boleh. RS, apalagi es batu, esnya mentah. Airnya mentah. Kalau kamu lihat di mikroskop, es batu yang meleleh, terus kamu ambil lihat di mikroskop, kamu bakal minum es batu lagi. Karena di situ banyak kolinya. Kolinya banyak sekali. Penyebabnya adalah infeksi. Infeksi itu menyebabkan cepat tua. Selnya yang tua, kalau selnya tua akhirnya apa? Mudah sakit, sudah lara, akhirnya pileren. Gampang pegel, gampang ngeluh, gampang ngantuk, geringingen. Oh, teka, rezekinya teka. Ya, paham ya? Ini masih jam berapa, Mbak? 9:30. 9:30. Oh, ini sampai jam 11 tuh. Jam 11 anak-anak ngaji ya? Berarti kurang 10 menit saya. Kan sebentar lagi terus. Yang kedua tadi apa? Sudah peredaran darah lancar. Yang kedua adalah saraf. Jadi kalau ngangkat barang itu duduk dulu baru ngadeg biar sarafnya tidak kecepit. Anak-anak pesantren kadang sangat familiar ya dengan resik-resik lemari, resik-resik apa, hati-hati. Itu juga jangan sembarangan nyurung, jangan sembarangan ngangkat. Jangan dipaksa, harus minta tolong temennya. Ya, nek ra kuat ya tolong. Nah, ketetet itu juga masalah. Yang ketiga tulang belakang. Kalau kamu ada bermasalah dengan tulang belakang, kalau kamu punya bantal itu tidak di kepala tapi di punggung. Harus nekok begini. Nah, paham ya? Kadang-kadang kan terus tidak salah, tidak boleh tidak, tapi harus pakai bantal untuk menarik tulang belakang. Terus yang keempat, metabolisme pembuangan racun. Tadi pembuangan racun lewat keringat, abab ya, ini apa sih sini? Omong-omongan ini apa sih? Keluar dari mulut saya, udara dari mulut itu juga salah satu hasil metabolisme kan, ada racun. Terus
BAB, kencing itu juga harus diperhatikan. BAB harus setiap hari warnanya kuning, panjang dan tidak boleh tenggelam. Tinjanya maksudnya, jangan tenggelam. Kalau tenggelam berarti kamu banyak logam, kurang minum air putih, kurang sayur, kurang buah. Ya, tolong diusahakan ojo jajan cilok terus. Buah-buahan, sayur-sayuran juga harus dipikirkan. Sausnya juga saus luar biasa, hati-hati. Kecap juga banyak motonya. Makanya kalian itu harus tahu bagaimana cara mengantisipasi itu. Tadi ya dengan air jeruk, dengan air garam. Paham ya Mbak ya? Kan calon ibu-ibu. Ya, kencing juga gitu, jangan berbusa, nggak boleh kuning merah, nggak boleh, harusnya kuning jernih. Ya, tidak boleh ngempet kencing karena resiko batu ginjal. Nah, sekarang karena ini waktunya habis, saya pengen maju yang kerudung putih. Nggak apa-apa, maju nak, maju nak. Maju, sama yang depannya. Masker hitam. Ayo, enggak apa-apa, nanti biar kamu lebih sehat. Ada yang jerawat enggak ya? Oh, ayo maju, enggak apa-apa nak. Maju cepet-cepet, waktunya habis. Kamu juga maju, kerudung hitam, maju. Maju. Kamu yang depan kerudung hitam juga maju. Ayo, maju, cepet. Saya enggak. Saya hanya kepengen anak ini lebih sehat. Nah, nanti kamu ketemu dokter belum tentu kan kamu dikasih tahu gini-gini kan males. Jadi dokter nak pasiennya akeh berurut. Tak kasih saran aja. Coba duduk sini. Di antara anak 4 ini kalau habis jongkok ngadeg pusing berkunang-kunang enggak? Kamu hadap sana semua tuh biar teman kamu lihat semua. Enggak apa. Ya. Coba ya, tanya ya. Saya pertanyaan pertama, Mbak, saya tanya, kalian kalau habis jongkok atau kamu BAB ke belakang, terus berdiri itu berkunang-kunang enggak? Pusing enggak? Apa tadi? Pusing.